Halo, selamat malam para auditor. Kembali lagi bersama saya, Khoirul Ismail. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengujian terhadap test of control, kemudian pengujian atas detail saldo, kemudian pengujian atas transaksi, lalu pengujian atas estimasi akuntansi, lalu pihak berelasi, peristiwa kemudian, kelangsungan usaha, dan apa yang dilakukan sebelum melakukan penerbitan laporan audit. Pertama, pengujian atas test of control. Itu ada 4 hal yang dilakukan. Yang pertama, inquiry. Kemudian inspecting, observing, dan reperforming. Inquiring yaitu proses tanya jawab kepada para karyawan mengenai kinerja dari karyawan tersebut. Lalu kalau untuk melihat pengendalian atas aktiva, bagaimana aktiva tersebut dikendalikan dengan yang baik atau efektif. Yang kedua yaitu inspection yang berkaitan dengan bukti audit, pemeriksaan bukti audit, seperti apakah transaksi tersebut benar-benar terjadi atau buktinya sudah diotorisasi dengan benar. Lalu observing yaitu melakukan pengendalian atas pemisahan tugas dari setiap bagian ya, agar tidak terjadi fraud atau kecurangan. Yang keempat yaitu reperforming, yaitu melakukan pengujian ulang oleh auditor apabila buktinya yang diterima tidak cukup. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana pengendalian atas detail transaksi. Untuk melakukan pengujian ini ada 8 cara untuk memperoleh bukti audit. Yang pertama yaitu inquiry, tanya jawab. Kedua, observasi. 3, inspeksi. 4, konfirmasi. 5, vouching, penelusuran, tracking. 7, rekalkulasi, perhitungan ulang. 8, analisis. Untuk pengendalian atas detail saldo, balance, kita bisa melakukan 8 kegiatan ini untuk mendapatkan hasil dari saldo piutang tersebut. Yang pertama, kita bisa melakukan yang namanya asersi manajemen. Asersi manajemen yaitu bagian-bagian untuk meyakinkan bahwa tidak terjadi salah saji dalam piutang tersebut. Contohnya kan ada namanya CROKPD.
C-nya itu completeness. Misalnya kita bisa melihat apakah transaksi-transaksi yang terjadi sudah lengkap atau bukti audit fakturnya sudah ada. Yang kedua, eksistensi. Kita bisa melakukan konfirmasi kepada pihak customer apakah penjualan tersebut benar-benar terjadi. Kemudian right, artinya apakah piutang tersebut dikonfirmasi kepada bank bahwa sudah piutang tersebut memang milik dari perusahaan untuk melihat pembayarannya. Lalu obligasi, artinya apakah barangnya sudah dikirim atau kewajiban dari kita sudah dilaksanakan. Valuation atau penilaian, apakah kita bisa melihat atau melakukan inspeksi ke faktur apakah nilainya sudah wajar. Kemudian alokasi, yaitu penelusuran apakah transaksi tersebut sudah dicatat dalam buku besar. Lalu presentasi and disclosure, apakah sudah disajikan di laporan keuangan dan disajikan di laporan keuangan. Untuk cost of balance, sebagian besar melakukan seperti ini. Kita lakukan kegiatan ini untuk memperoleh bukti. Yang ketiga yaitu tes atas transaksi, STOT, Substantive Test of Transaksi, yaitu melihat dari transaksi yang terjadi. Tadi kita bisa melakukan tracking and vouching, penelusuran dan pencocokan ya. Misalnya apakah transaksi tersebut sudah dicatat pada buku besar, sudah ditelusuri angkanya sudah betul di buku pembantu, debit kreditnya jumlahnya sudah benar. Pertanyaan keempat yaitu pengujian atas estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi. Auditor bisa melihat apakah umur dari piutang atau cadangan kerugian piutang sudah benar, sudah wajar. Lalu apakah metodenya yang digunakan itu sudah benar atau tepat. Apabila terjadi perubahan metode di tahun berikutnya, apakah sudah dilakukan dengan kewajaran atau kondisi yang terjadi sekarang. Seperti itu. Lalu pengujian atas pihak berelasi, yaitu menguji dari transaksi yang terjadi itu apakah benar adanya, seperti penjualan, piutang dan lain-lainnya. Kemudian peristiwa kemudian, misalnya ada jeda antara ini pada saat audit, ini laporan audit keluar. Pada periode ini itu auditor harus
meyakinkan bahwa apakah ada hutang yang bersyarat atau komitmen yang hutang-hutang cukup besar, bahwa hutang itu akan dibayarkan atau sudah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, sehingga tidak ada penutupan dari fakta yang ada. Lalu kelangsungan usaha. Atau going concern. Yaitu auditor harus menanyakan apabila terjadi atau auditor meyakini bahwa adanya kesenjangan atau perusahaan tersebut ada indikasi bahwa akan bangkrut. Pihak auditor bisa menanyakan kepada pihak manajemen hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mengatasi problem tersebut. Apabila hasil yang sudah diterima atau jawaban dari pihak manajemen, lalu menganalisis apakah jawaban atau respon-respon tersebut sudah tepat sasaran atau sudah benar adanya, atau bisa mengatasi dari kelangsungan usaha tersebut. Tapi auditor tidak berkewajiban mengeluarkan keterangan going concern, dan apabila perusahaan tersebut dalam kurang waktu dari 1 tahun di violet, itu bukan tanggung jawab auditor eksternal. Yang terakhir yaitu apa yang harus dilakukan sebelum menerbitkan laporan audit. Yang pertama, meyakinkan bahwa bukti audit itu sudah cukup dan tepat, artinya relevan, masuk akal, atau wajar, sah, atau otorisasinya sudah dijalankan dan dapat dipercaya atau jujur, dan mengevaluasi atas CLKA, catatan atas laporan keuangan, apakah semua hal-hal yang penting itu sudah dituangkan dalam catatan atas laporan keuangan, seperti utang-utang bersyarat yang cukup besar, apakah ada penurunan nilai saham, dan lain-lain. Dan terakhir, membuat opini audit. Apakah opininya wajar dengan penjelasan, lain-lain. Ya, demikianlah video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.